Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar, walillahil hamd. Di saat yang mulia ini, yang sangat berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita banyak anugerah. Maka hendaklah kita selalu berbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita menghadiri tempat ini, tidaklah kita melakukan ibadah yang mulia ini kecuali atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillahirabbil alamin, yang sampai saat ini kita berada di tempat yang mulia ini, di saat sebagian kaum muslimin sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu berusaha mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha mendakwahkan sunnah-sunnah beliau, dan kita tegak dan sabar di atasnya hingga kita diwafatkan. Kaum muslimin dan muslimah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah kali ini insyaallah kami akan membahas secara singkat yang berkaitan dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang sudah pasti dan kita imani dan kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengutus alam semesta. Oleh karena itu tidak ada makhluk yang di bumi dan yang di langit kecuali semuanya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka banyak rezeki. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka banyak anugerah sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai mereka semua. Dan Allah Subhanahu wa taala melebihkan orang-orang yang beriman dalam hal ini. Oleh karena itu kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang yang ingkar dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berakhir dengan kebencian Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun dilemparkan ke dalam neraka jahanam waliyadzubillah. Maka sekali lagi sebagai manusia yang beriman, kita meyakini bahwa kita semua ini mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua nikmat yang ada pada diri kita semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan tidaklah ada hewan yang melata di bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Maka wahai kaum muslimin dan muslimah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang sangat agung, adalah ibadah yang sangat mulia, dan ibadah ini sangat jarang dilakukan oleh orang-orang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku. Ini menunjukkan bahwasanya manusia lalai, dan itulah yang kita alami dan kita lakukan. Kalau bukan karena ampunan Allah Subhanahu wa taala,
mungkin kita sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan manusia menyelisih Allah Subhanahu wa taala dan manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai kaum muslimin dan muslimah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana hebatnya keadaan orang-orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan orang-orang yang beriman, dan tidak ada yang melakukan itu kecuali orang-orang yang beriman. Apabila mereka mendapatkan kenikmatan, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila mereka mendapatkan ujian atau musibah, mereka bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwasanya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ada beberapa cara. Yang pertama adalah meyakini dari dalam hati bahwasanya semua nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan yang kita dapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah amalan hati yang wajib diyakini oleh orang-orang yang beriman. Barang siapa yang meyakini ada pemberi rizki selain Allah, maka dia kafir. Barang siapa yang meyakini ada pemberi rizki selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia keluar dari agama Islam. Dan ini adalah perkara yang sudah kita ketahui bersama. Kita yakini bahwa nikmat semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki, dan aku juga tidak menginginkan mereka memberi aku makan. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah adalah zat pemberi rezeki, dzul quwwatil matin, dan memiliki kekuatan yang sangat tangguh. Maka wahai kaum muslimin, wajib setiap hari kita meyakini semua nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita yakini dalam hati bahwa apa yang kita rasakan detik ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan, kesempatan, nikmat, akal dan sebagainya, makanan, minuman, keluarga, kerabat, keamanan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebutlah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhan kalian, maka ucapkanlah. Tahaddits bin nikmat. Sampaikanlah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abd idza akala aklan ayyahmadullah 'alaiha wa idza shariba shurban ayyahmadullah 'alaiha." Sesungguhnya Allah meridai seorang hamba apabila dia memakan suatu makanan, dia memuji Allah Subhanahu wa taala, dan apabila dia meminum minuman, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkanlah nikmat Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah mengucap alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah." Sebaik-baik zikir adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah mengucapkan alhamdulillah. Kemudian cara yang ketiga, yaitu mempergunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Nikmat Allah digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mata dipakai untuk hal-hal yang baik, telinga dipakai untuk hal-hal yang baik, tangan dipakai untuk hal-hal yang baik, kaki digunakan untuk hal-hal yang baik, hati digunakan dalam perkara-perkara yang baik, dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat malam sampai bengkak kaki beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang?" Maka perhatikan dan renungi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu 'abdan syakura." Bukankah tidak berhakkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka alhamdulillah pagi yang berbahagia ini saya ingatkan diri pribadi dan seluruh kita kaum muslimin dan muslimah, perbanyaklah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak merasa butuh terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada manusia yang tidak memiliki musibah keluhan. Semua kita punya. Tetapi ingatlah sabda Rasulullah SAW, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdar alla tanziru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah orang yang lebih bawah dari kalian. Jangan kalian melihat orang yang lebih atas dari kalian. Karena itu lebih berhak menjadikan kalian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, meyakini dengan hati bahwa ini semua dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang memberikan rezeki. Kemudian yang kedua, kita ucapkan dengan lisan menyebut nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam hadis Allah Subhanahu wa taala, apabila memberikan nikmat kepada seorang hamba, Allah menyukai bahwa itu ditampakkan, diperlihatkan, bukan dalam rangka ujub, dalam rangka sombong, atau dalam rangka mengejek manusia yang lainnya, tetapi dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi orang-orang yang beriman makanan yang baik, pakaian yang baik, pernikahan dan semua kebaikan yang tidak mengandung keharaman, maka hal itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa thayyibati minar rizq, qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumil qiyamah. Kemudian selanjutnya kaum muslimin dan muslimah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, poin yang terakhir yang ingin anak ingatkan berkaitan dengan nikmat, yaitu sabda Rasulullah SAW, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak bersyukur atau berterima kasih kepada manusia. Kita yakini semua nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebagian nikmat melalui perantara manusia, dan itu juga diizinkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun kita sekarang, bagaimanapun keadaan kita sekarang, semua adalah andil atau jasa orang-orang yang berada di sekitar kita. Maka wajib kita bersyukur kepada manusia. Jangan merasa ini dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada manusia. Ketahuilah wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa orang yang sangat besar jasanya kepada kita semua. Para ulama menjelaskan manusia pertama yang paling besar jasanya kepada kita semua adalah Rasulullah SAW. Maka beliau berjuang, beliau berdakwah, beliau berkorban agar kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang paling besarnya adalah Rasulullah SAW. Oleh karena itu wajib mencintai Rasulullah SAW terhadap selain Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia lebih mencintai aku daripada dirinya, daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh manusia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la anta ya Rasulullah ahabba ilayya min kulli shay'in illa min nafsi. Qala la ya Umar hatta akuna ahabba ilayka min nafsi. Qala al-an ya Rasulullah la anta ahabba ilayya min nafsi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada seluruh apa yang ada di dunia kecuali terhadap diriku. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidak wahai Umar, sampai aku lebih engkau cintai terhadap dirimu sendiri. Kemudian Umar diam sesaat dan berkata, ya Rasulullah, sekarang aku lebih mencintai dirimu walaupun terhadap diriku. Maka Rasulullah SAW bersabda, al-an ya Umar, sekarang baru benar wahai Umar. Maka wahai kaum muslimin dan muslimah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah SAW, manusia yang wajib kita cintai dan berterima kasih kepada mereka adalah kedua orang tua. Dan tidak ada manusia kecuali dia memiliki orang tua, kecuali Nabi Adam alaihissalam yang Allah ciptakan. Kemudian juga proses yang terjadi semuanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui proses wanita dan laki-laki. Maka kita wajib berbakti kepada kedua orang tua, wajib bersyukur kepada orang tua. Siapapun Anda, apapun derajat Anda, bagaimanapun alimnya Anda, bagaimanapun kedudukan Anda adalah anak dari kedua orang tua Anda. Maka berbaktilah kepada kedua orang tua, dan ingatlah berbakti kepada orang tua adalah berterima kasih kepada mereka berdua. Jasa orang tua tidak bisa disamakan dengan jasa-jasa yang lainnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu ditanya oleh seseorang, wahai Ibnu Umar, aku menggendong atau meletakkan ibuku di punggungku kemudian aku tawaf di Ka'bah, apakah itu sudah cukup untuk membayar baktiku kepada umiku atau orang tuaku?
Maka Rasulullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan tidak, walaupun hanya satu dari sisapan yang engkau minum dari ASI dari orang tua dari ibumu. Ini menunjukkan kedudukan orang tua sangat besar, kedudukan orang tua sangat mulia. Maka bagaimanapun sekali lagi derajat seseorang, dia adalah anak dari orang tuanya, maka diharamkan baginya mengangkat dirinya merasa hebat, apalagi di hadapan kedua orang tuanya. Dan ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita semua untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li walidayka ila yaumil masir. Dan kami wasiatkan kepada kalian wahai manusia, sesungguhnya ibunya mengandungnya dalam keadaan sangat lemah, ibunya mengandungnya dalam keadaan sangat letih. Wa fisaluhu fi 'amain, dan ibunya menyusuinya atau merawatnya dalam waktu 2 tahun. Anis perli wali-walidayk, maka bersyukurlah kepada Allah, wali-walidayk, kepada kedua orang tua kalian. Ilayya masih kepada Allah lah kalian akan kembalikan. Maka wahai kaum muslimin dan muslimah yang cintai kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memiliki kedua orang tua masih hidup, alhamdulillah, ya Allah masih hidup. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Tidak sering saya sampaikan masalah ini karena ini berat, dan kita semua mungkin menyelisihi dan menyakiti orang tua. Tapi saya rasa harus kita sampaikan. Barang siapa yang memiliki kedua orang tua, ittaqillah. Orang tua adalah manusia yang paling besar jasanya. Orang tua adalah manusia yang paling berat pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka masih hidup, maka alhamdulillah. Berdoalah kepada Allah agar mereka diberikan kesehatan, diberikan kesehatan, dan doakanlah bikulli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orangku, warhamhuma, dan rahmatilah mereka kedua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua merawatku masih kecil. Dan barang siapa yang memiliki orang tua sudah meninggal, maka jangan berputus asa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan banyak jalan untuk berbakti. Doakanlah mereka semua. Mereka semua membutuhkan doa. Orang yang meninggal dunia di kuburan tidak butuh Tuhan kita, tidak butuh. Mereka membutuhkan pahala istighfar dari orang-orang yang hidup. Maka sampaikanlah kepada orang yang masih memiliki orang tua, satu di antara mereka. Sabda Rasulullah SAW, sungguh celaka seseorang yang dia hidup dan menemukan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, kemudian dia tidak bersusuk terkenal. Maka di antara cara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada orang yang orang tua sudah meninggal adalah min birri walidayh. Di antara cara untuk mendapatkan pahala berbakti kepada orang tua adalah menyambung silaturahim kepada orang-orang atau sahabat-sahabat dari orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Maka dengan ini adalah cara berbakti kepada kedua orang tua. Sekali lagi, hak orang tua sangat luar biasa di Islam dan sangat berat. Dan ini ujian bagi para anak-anak dan ujian bagi seluruh manusia. Dan itulah mulianya agama Islam, memerintahkan kaum muslimin untuk berbakti pada orang tua dan berbanyak bersyukur. Dan mereka adalah sekali lagi manusia yang paling besar pahalanya. Tidaklah seorang manusia melakukan ketaatan kecuali kedua orang tuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Detik ini kita sholat, kita beribadah, maka pahalanya didapatkan oleh kedua orang tua masih hidup atau sudah meninggal dunia. Maka alhamdulillah, nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Dan sekali lagi juga saya ingatkan bagi yang memiliki orang tua masih hidup, minta maaf sekarang sebelum semuanya terlambat. Rasulullah SAW bersabda, ridul walid, ridullah fi ridul walid, wasutullah fi sutul walid. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala berada pada keridhaan orang tua, dan murka Allah berada pada murka kepada orang tua. Maka sekali lagi mintalah maaf kepada orang tua. Bagaimanapun banyak pahala dan ibadah seseorang, ketika hari kiamat dia harus berhadapan dengan orang tua ini berat. Allah Subhanahu wa taala menyerahkan azab orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, azab di dunia sebelum azab di akhirat. Oleh karena itu, kaum muslimin, sekali lagi orang tua babnya sangat berat, babnya sangat penting. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doa yang khusus, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bacalah doa ini kalau bisa ratusan ribuan kali dalam sehari.
Kita berharap kalaupun kita tidak bisa membantu di dunia kedua orang tua, kita membantu mereka di surga dengan derajat yang begitu tinggi dengan istighfar yang didapatkan oleh orang tua karena istighfar dari anak-anak mereka. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa seorang manusia pada hari kiamat memiliki derajat yang sangat tinggi. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, saya tidak pernah berbuat amal sebanyak ini. Maka dikatakan kepadanya, istighfar walillah, dengan istighfar anakmu kepadamu. Maka wahai kaum muslimin, tidak ada di antara kita yang ingin orang tuanya berada di neraka jahanam, dan kita semua menginginkan orang tua kita berada di surga yang paling tinggi. Maka berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfarkan kepada orang tua. Mereka adalah manusia yang paling besar pahalanya dan paling besar jasanya. Kemudian selanjutnya, wahai kaum muslimin, saya tidak perpanjang. Masalah ini sudah sangat jelas, hanya mengingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang ketiga, di antara manusia yang sangat besar jasanya kepada kita semua adalah para guru-guru kita, orang-orang yang berbuat baik kepada kita semua. Kita mengucapkan jazakallahu khairan. Bacakan doa kepada mereka. Diriwayatkan dari anaknya Imam Ahmad radhiyallahu taala bahwa Imam Ahmad selalu mendoakan Imam Syafi'i. Maka dikatakan, siapa orang ini yang selalu engkau memintakan doa ampun baginya? Maka dikatakan oleh Imam Ahmad, ini adalah seorang laki-laki. Dia diumpamakan matahari bagi bumi. Maksudnya pahala yang sangat besar. Sebagian ulama salaf mendoakan 70 dari gurunya, disebut satu persatu, ya Allah, Allahumma ighfir, disebutkan nama guru-guru dan ustadznya, dan sekian puluh orang disebut satu persatu. Kemudian yang terakhir, bahwasanya kita mengucapkan kebaikan dan rasa syukur kepada siapapun yang memberikan kebaikan kepada kita dengan mengucapkan jazakallahu khairan atau mendoakan kebaikan kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah dengan setimpal. Fa illam tajidu ma tukafi'u, apabila kalian tidak dapatkan apa yang kalian balas, fad'u, maka doakan kebaikan untuk mereka, doakan keberkahan bagi mereka, ucapkanlah jazakumullahu khairan. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sebelum khutbah ini kita tutup, sedikit saya selipkan nasihat bagi para wanita. Wahai para wanita, wahai para ibu-ibu, wahai para gadis, wahai para anak-anak, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran Islam. Ajaran Islam memuliakan para wanita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, nahnu qaumun azanallahu bil Islam, famahma tagaidu izzata bi ghairihi adzallana Allah. Kita adalah suatu kaum yang diangkat, yang dimuliakan oleh Allah dengan agama Islam. Jika kita mencari kemuliaan selain dengan Islam, adzallana Allah, maka Allah akan membinasakan, akan menghinakan kita. Maka wahai para wanita, agama Islam mengangkat derajat para wanita. Zaman jahiliyah dan zaman sebelum Islam, para wanita tidak ada harganya. Mereka dibunuh, mereka dibantai, mereka tidak mendapatkan ahli waris, dan mereka disakiti, dikubur hidup-hidup dan sebagainya. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ingatlah pada hari kiamat, anak-anak yang kecil dibunuh, para anak kecil wanita atau para perempuan kecil, dan mereka ditanya bi ayyi dzambin qutilat, atas dasar apa, dosa apa yang mereka lakukan hingga mereka dibunuh. Maka ketahuilah, nasihat kami untuk anda semua para wanita, yang pertama adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah pahala Allah sangat besar. Jangan cemburu kepada para laki-laki. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza salatul mar'atu khamsaha wa shawma shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha wa fi riwayat zawjaha, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang wanita menjaga salat 5 waktu, dia juga menjaga puasanya, dia juga menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah dari pintu surga mana saja yang engkau kehendaki. Gampang bagi para wanita menjaga 4 hal ini. Jangan merasa kalah dengan laki-laki. Laki-laki bisa berjihad, bisa pergi, bisa dan sebagainya. Para wanita Allah bukakan jalan yang sangat mudah. Jaga yang 4 ini, masuk surga dari pintu mana saja yang kalian inginkan. Kemudian yang kedua, wasiat secara khusus saya sampaikan kepada para istri. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku melihat penghuni neraka yang paling banyak adalah para wanita. Maka dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa penyebabnya? Beliau mengatakan yukfirnal la'an wa yakunal ashira. Mereka banyak melaknat, tidak menjaga lisannya, dan mereka tidak bersyukur kepada para suaminya. Apabila salah seorang di antara kalian berbuat baik kepada seorang istri selama 1 tahun, kemudian dia melihat kesalahan dari suaminya, dia mengatakan, wallahi ma ra'aytu minka khairan qad, demi Allah, engkau tidak pernah berbuat baik kepadaku selamanya.
Maka wahai para wanita, bersyukurlah bagaimanapun yang didapatkan oleh suami, alhamdulillah. Ketahuilah mereka juga berjihad di luar rumah. Tidak ada laki-laki, tidak ada suami yang menginginkan istrinya dalam keadaan tidak berkecukupan. Semua laki-laki, semua suami menginginkan derajat yang tinggi, kebaikan dunia dan akhirat bagi istri dan keluarga mereka. Tetapi semuanya tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang diberikan kelebihan oleh Allah, alhamdulillah. Dan apabila suaminya kurang, maka alhamdulillah. Semuanya atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan doakan para suami. Ini sering saya sebut, dan doakan para suami. Bisa jadi doa istri di rumah yang begitu ikhlas mendoakan suaminya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, mungkin nasihat terakhir tidak saya perpanjang, untuk seluruh wanita dan terutama yang belum menikah. Ini adalah zaman fitnah. Media sekarang sangat berbahaya. Sebagaimana dikatakan, media sekarang bagikan pisau yang memiliki dua mata. Kebaikan di dalamnya sangat banyak, tapi keburukan di dalamnya juga sangat banyak. Maka berhati-hatilah. Keburukan sekarang masuk ke rumah-rumah kaum muslimin melalui HP, melalui media, melalui Facebook. Ini sangat berbahaya. Maka berhati-hatilah. Ingatlah, zaman fitnah berat. Oleh karena itu, orang-orang yang memegang agama Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Rasulullah SAW seperti orang yang memegang bara api panas, tapi harus dilakukan. Dan insya Allah pahalanya sangat besar, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan akhirul kalam, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua kaum muslimin dan muslimah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wasiat terakhir untuk semua, persiapkanlah amalan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan tadi sebagian kaum muslimin mungkin tahun lalu bersama kita sholat di tempat ini. Sekarang mereka hanya berada di kuburannya, menunggu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yaitu hari kiamat. Dan setiap hari mereka mendapatkan azab atau nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wa syahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadhihi ladzat." Hendaklah kalian memperbanyak sesuatu yang menghancurkan kenikmatan, yaitu kematian. Terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga iman kita. Ingatlah, jangan seseorang merasa dia aman. Bagaimanapun hebatnya alimnya, banyak ibadahnya, Allah Subhanahu wa taala mampu membalikkan hati dalam hitungan kurang dari 1 detik, dan itulah kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah meremehkan dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala. Fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Maka jagalah amalan kita, jagalah ucapan kita, jagalah hati kita, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka thabatan fil mamat. Allahumma inna nas'aluka thabatan fil mamat. Allahumma inna nas'aluka thabatan fil mamat. Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah minna minkum. Selamat. Selamat. Sama dunia akhirat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Yo, Mi. Anu arah ya? video Iya. Iya, ini dia. Benoren. Iya. Ingat Insyaallah taqabbalallahu minna wa minkum. Terlalu depan kita.